Bagi Om Nopel Mukmin, semua kesalahan yang terjadi saat ini, semua karena Jokowi. Semua salah Jokowi. Saya pun bertanya-tanya, mohon maaf nih, berarti giginya Om Nopel yang ompong itu juga, apakah karena kesalahan dari Jokowi? Jadi begini pemirsa Kanal Timur, orang seperti Om Nopel Mukmin ini layak untuk kita jaga. Orang ini sangat menghibur kita. Mengapa sangat menghibur kita? Karena kebelingernya atau bodohnya pernyataan-pernyataan dari dia membuat kita tertawa ngakak. Apalagi nanti di saat Pilpres 2024, kita semua bakal dibuat ketawa ngakak karena pernyataan dia yang tidak berbobot. Apalagi melihat tingkah kebelingernya dia di saat Anies Baswedan tidak meminangnya jadi cawapres. Heran memang di negeri kita ini ketika negara lain sudah memikirkan bagaimana mereka siap bermigrasi ke planet Mars atau menciptakan teknologi yang baru yang pada akhirnya teknologi tersebut digunakan oleh semua orang dari berbagai latar, agama, suku, etnik, dan lain-lain. Malah di Indonesia kita masih ribut seputar agama, masih sibuk dengan babi ambo, masih sibuk membahas halal haram, sibuk membahas agama orang lain, suka kepo dengan orang yang pindah agama, masih ribut dengan siapa yang pantas masuk surga atau neraka, walau dia tidak punya otoritas untuk menentukan seseorang itu masuk surga atau neraka, dan lain-lain. Sebenarnya masalah terkait adanya restoran atau warung yang mencatut nama dan logo daerah Sumatera Barat yang kemudian jualannya adalah rendang babi, sebenarnya masalah sepele yang tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Toh si penjualnya juga sudah minta maaf secara terbuka ke publik, dan lagi pula restoran tersebut juga sudah ditutup 2 tahun yang lalu. Dan juga orang Sumatera Barat pasti sudah memaafkan Sergio, si pedagang tersebut. Apalagi orang Sumatera Barat itu orang yang terkenal dengan baik dan pemaaf. Tapi selalu saja ada kelompok-kelompok sebelah yang sengaja mengompori persoalan ini, membesar-besarkan persoalan ini. Orangnya ya itu-itu lagi. Entah karena ingin supaya namanya dicatut oleh media atau memang numpang pansos biar namanya selalu diingat banyak orang. Ya, seperti Om tampan Nopel Mukmin. Ini Om pintar juga tidak. Mengapa? Karena dia selalu menampilkan atau menunjukkan kebodohan dirinya di depan publik. Maksud hatinya ingin numpang pansos alias panjat sosial. Malah dia menunjukkan bahwa dirinya sangatlah bodoh dan sibuk menyalahkan orang lain. Apa kaitannya rendang babi itu dengan Presiden Jokowi? Sehingga dengan kebodohannya Nopel Mukmin lantas menyalahkan rezim Jokowi. Menurut Nopel Mukmin, hanya di rezim Jokowi ini ada rendang babi. Di masa sebelum rezim ini tidak pernah terjadi restoran Padang jualannya rendang babi. Menurut saya ini kan sebuah pernyataan yang bodoh. Apa hubungannya dengan Presiden Jokowi? Karena sebelum Pak Jokowi jadi presiden juga, rendang babi itu sudah ada di mana-mana. Sudah ada di Manado, bahkan rendang babi juga ada di Malaysia. Kenapa Nopel tidak protes juga? Ditambah lagi Nopel Mukmin mengatakan tindakan penjualan daging babi atas nama rumah makan Padang tidak hanya melukai orang Minang, tapi juga umat muslim Indonesia secara keseluruhan juga bakal emosi mendengar kabar ini. Menurut saya tidaklah mengherankan kalau Nopel Mukmin sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Bagi orang seperti Nopel Mukmin ini, apapun permasalahan di republik ini, pasti dia akan kait-kaitkan dengan agama dan menyalahkan rezim Jokowi. Ya, karena hanya jualan mengatasnamakan agamalah yang bisa laku terjual dan membuat nama Nopel Mukmin muncul di berbagai media. Biar namanya semakin terkenal, supaya nanti mau jadi cawapres, orang akan pilih dia, karena dia selama ini lantang membela agama. Tapi maaf, Om Nopel, rakyat tidak tuli, rakyat tidak buta, dan rakyat tidak bodoh. Tidak mungkin rakyat mau memilih sosok kebelinger seperti Om Nopel ini. Bagi Om Nopel Mukmin, semua kesalahan yang terjadi saat ini, semua karena Jokowi. Semua salah Jokowi. Saya pun bertanya-tanya, mohon maaf nih,
Berarti giginya Om Nopel yang ompong itu juga, apakah karena kesalahan dari Jokowi? Jadi begini pemirsa Kanal Timur, orang seperti Om Nopel Mukmin ini layak untuk kita jaga. Orang ini sangat menghibur kita. Mengapa sangat menghibur kita? Karena kebelingernya atau bodohnya pernyataan-pernyataan dari dia membuat kita tertawa ngakak. Apalagi nanti di saat Pilpres 2024, kita semua bakal dibuat ketawa ngakak karena pernyataan dia yang tidak berbobot. Apalagi melihat tingkah kebelingernya dia di saat Anies Baswedan tidak meminangnya jadi cawapres. Nah, pemirsa Kanal Timur, kalau kita baru-baru ini mengikuti diskusi di catatan demokrasi di TV One, maka saya justru sangat sepakat dengan dua tokoh dari Sumatera Barat yang diundang di acara tersebut, yaitu Asril Caniago dan Irma Caniago, politisi dari Nasdem. Pernyataan mereka berdua sangat menyejukkan sekali. Nah, dari pernyataan dua tokoh Minang itu jelas, Minang atau Sumatera Barat itu identik dengan Islam dan halal. Islam dan budaya di Sumatera Barat itu menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Bicara soal masakan atau makanan Padang berarti sudah jelas terjamin kehalalannya. Menurut Ibu Irma Caniago, rendang babi tidak ada masalah. Siapapun boleh membuat rendang babi. Justru beliau bangga bumbu-bumbu khas Sumatera Barat itu kemudian dipakai oleh orang luar Sumatera Barat. Tapi menurut Ibu Irma lagi, yang tidak boleh itu adalah membuat rendang babi atau membuat makanan non-halal, tapi menempelkan logo-logo atau stiker rumah gadang atau simbol-simbol Sumatera Barat dan memberi nama makanan non-halal tersebut menggunakan bahasa Minang seperti babi ambo. Karena ambo dalam bahasa Minang artinya saya. Menurut beliau, itu yang tidak boleh. Nah, menurut saya pernyataan dari Ibu Irma ini sangat bisa diterima masyarakat luas karena beliau berusaha menenangkan polemik ini atau meredahkan polemik ini. Hal ini tentu berbeda dengan Novel Mukmin yang sudah bukan orang Sumatera Barat, tapi kesannya mengompori atau memanas-manasi persoalan ini hanya sekedar mau mencari sensasi saja. Bukan hanya Novel Mukmin saja, bahkan ada kepala-kepala daerah dan pejabat publik yang memanfaatkan berita rendang babi itu untuk sekedar mencari popularitas semata. Mereka yang mencari popularitas dan supaya namanya mendapat pemberitaan di media. Sesungguhnya mereka tidak punya prestasi apa-apa untuk dijual selain menarik perhatian masyarakat dengan membuat sensasi murahan. Saya pikir itu saja, sampai jumpa dan terima kasih.